Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu dun sana'mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah basobo awak balik di program mengulang-ulang kaji, lancar kaji, diajak diulang. Pada kesempatan di subuh yang sangat indah, yang sangat sejuk ini, kita akan coba mengulang-ulang kaji tentang sebuah tema, yaitu bahwa sholat khusyuk itu insya Allah mudah. Jadi kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa sholat khusyuk itu tidaklah rumit, tidaklah sulit, tidaklah perlu konsentrasi penuh. Tapi bagaimana sholat khusyuk itu? Kalau kita tahu ilmunya, tahu caranya, maka sholat khusyuk itu insya Allah mudah dan sangat gampang. Nah, mudah, gampang nggak cukup saja, tapi harus banyak dipraktekkan. Yaitu dengan cara, selain kita menjaga sholat wajib di awal waktu berjamaah di masjid, kita juga memperbanyak sholat sunnah kita. Agar apa? Semakin banyak prakteknya, kita bisa semakin menikmati nikmatnya sholat khusyuk itu. Karena buah dari sholat khusyuk itu begitu banyaknya. Bahkan Allah sendiri yang berkata dalam ayat Al-Quran, wa inna sholata tanha anifasai wal munkar. Sholat yang akan kita kerjakan itu insya Allah akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Maka Bapak Ibu dan sanak ambo dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berangkat kita dulu dari pengertian sholat. Apa pengertian sholat itu? Maka secara bahasa, sholat bisa diartikan adalah doa. Doa itu hakikatnya adalah dialog antara seorang makhluk dengan Khaliknya, yaitu ketika kita dalam mengerjakan perintah Allah ketika sholat. Hakikatnya kita lagi berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ketika berdialog tentu ada adabnya. Apa contohnya? Ketika kita diundang oleh Gubernur Sumbar, misalnya, atau gubernur di tempat Bapak Ibu dan sanak ambo yang berada hari ini, dimanapun berada, kita diundang oleh gubernur jam 5 sore nanti datang ke rumah beliau dan tak boleh terlambat. Lalu beliau janjikan berdialog berdua-duaan dengan gubernur tersebut. Lalu dijanjikan juga pulang dari dialog itu kita dikasih uang 5 juta rupiah. Kira-kira mau nggak datang ke sana? Saya yakin pasti semua kita mau datang ke sana. Pertanyaan berikutnya, datangnya jam 5 lewat atau sebelum jam 5? Atau pas jam 5? Saya yakin pasti Bapak Ibu datangnya sebelum jam 5. Takut sekali terlambat. Dan tengok ketika kita berdialog dengan gubernur tadi, bagaimana sikap tubuh kita? Pasti kita akan hati-hati sekali berbicara. Hati-hati dengan mata kita yang tak mau salah-salah lirik, dengan ucapan kita, dengan bahasa tubuh kita. Kenapa? Karena kita takut Pak Gubernur tersinggung dengan sikap kita. Kita hati-hati sekali ketika berbicara. Begitu sikap kita dengan ketika bertemu, berdialog dengan seorang gubernur. Pertanyaan berikutnya, gubernur, beliau punya kekuasaan terbatas hanya di satu provinsi. Keluar beliau di provinsi beliau nggak berkuasa lagi. Lalu apa yang diberikan gubernur kepada kita? Apakah sanggup seorang gubernur memberikan uang 5 juta setiap hari kepada kita sampai kita wafat? Apakah sanggup seorang gubernur memberikan penglihatan, pendengaran, lisan, otak, hati, udara yang segar ini kepada kita? Tentu tidak. Nah, kepada seorang gubernur saja yang terbatas kekuasaannya, terbatas dia memberikan sesuatu kepada kita, kita begitu sopan santun, kita jaga adab akhlak ketika berdialog dengan beliau. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik jagat raya semesta ini, yang telah memberikan kepada kita nikmat udara yang segar ini, yang telah memberikan kepada kita nikmat panca indera. Mata kita bisa melihat, telinga bisa mendengar, hidung, lisan bisa berbicara, kaki masih bisa melangkah, tangan masih bisa menggenggam. Semuanya nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Dan puncak nikmat itu adalah kita masih bisa ruku dan sujud di rumah Allah ini, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat dari sholat itu adalah doa, yaitu dialog antara kita sebagai makhluk dengan Khalik kita yang telah menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ada adabnya ketika berdialog dengan Allah. Nah, ini yang akan kita coba bedah sedikit nanti beberapa menit ke depan. Kita awali dulu dari ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh Haji Supron, yaitu surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Silakan Pak Haji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Alhamdulillah, itu surat Al-Baqarah ayat 45 ayat 46 sebagai pengantar dari tema kita, yaitu sholat khusyuk. Insya Allah mudah kalau kita tahu caranya dan kalau kita mau memperbanyak mempraktekkannya. Nah, Bapak Ibu dan sanak amur rahmati Allah SWT, sekarang mari kita tengok hari ini sholat kita. Karena kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimakumullah, ada 5 level orang sholat. Nah, sekarang kira-kira kita di level mana level sholat kita? Pertama, ada orang sholat tapi mereka dapat celaka, mereka masuk neraka. Kata Allah, mereka sholat tapi sholat mereka mengantarkan mereka ke azab neraka wel. Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un, yaitu ada kecelakaan lah, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Kecelakaan bagi orang yang sholat. Siapa mereka? Itu orang yang lalai dengan sholat mereka. Harusnya sholat yang mereka kerjakan itu mengantarkan mereka ke surganya Allah, tapi ini tidak. Justru sholat yang mereka kerjakan itu membuat mereka celaka, bahkan nanti di akhirat dimasukkan ke neraka, namanya neraka wel. Kenapa? Karena mereka lalai dengan sholatnya. Dan diantara tanda mereka lalai itu, diantaranya adalah mereka punya waktu sendiri. Mereka nggak mau ikut aturan Allah dan Rasulnya. Terkadang sholat zuhur 2:30, dia 2:30 atau jam 3 dia sholat zuhur. Sholat asar orang jam 3:30, dia terkadang jam 6. Itu pun terburu-buru, tak tahu rukun syarat sahnya sholatnya, tak tahu cara rukun syarat wuduknya, hanya terburu-buru, hanya sekedar gugur kewajiban. Habis itu assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, dia pun pergi. Maka kata Nabi Muhammad SAW, orang sholatnya yang seperti ini nanti di akhirat kelak, sholat yang mereka kerja itu akan Allah ambil seperti, akan diremuk oleh Allah seperti pakaian kotor, lalu akan dilemparkan kembali kepada mereka. Kenapa? Allah nggak butuh sholat yang seperti itu. Bahkan diancam oleh Allah SWT neraka wel bagi orang yang lalai dalam sholatnya. Di antaranya mereka nggak mau ikut aturan Allah dan Rasulnya ketika sholat, bikin aturan main sendiri ketika sholatnya, lalu mereka ria dengan sholatnya. Nah, ini level pertama, orang sholat tapi dia celaka dengan sholatnya. Dia sholat tapi dapat neraka wel. Lalu yang kedua, ada orang sholat tapi dianggap tidak sholat. Dari dia takbir sampai assalamualaikum dianggap dia tidak sholat. Level ketiga, siapa mereka? Yaitu orang-orang yang sedikit sekali dapat pahala dari sholat yang mereka kerjakan itu. Kapan yang sedikit itu? Ketika dia berdiri ketika sholat, dia ingat dengan Allah, dia baca niat sholatnya. Lalu ketika takbir, sesaat lisan yang ngucapin bacaan sholat, hati pikirannya fokus kepada Allah. Tapi setelah itu datang setan kanzab menggodanya, ingat ini ya, ingat itu ya. Akhirnya apa? Kejadian yang terjadi kemarin sore diingat lagi semuanya. Dia pergi wisata dengan pasangan hidupnya, dengan anak-anaknya, dia makan di restoran, semua diingat, rasa sambalnya, nikmatnya jus yang mereka minum. Sampai dari takbir sampai assalamualaikum, pikirnya terus kepada apa yang terjadi kemarin sore itu, sehingga ketika itu sholat yang mereka kerjakan itu hanya sedikit dapat pahalanya. Kapan yang sedikit itu? Itu ketika dia sedikit ingat Allah. Maka ketika dia sholat ingat Allah, huruf demi huruf itu dicatat pahala oleh malaikat. Tapi setelah itu pikirannya melalang buana kemana-mana, gak dicatat sebagai pahala. Ini dia. Maka Bapak Ibu, kita evaluasi sholat kita tadi waktu subuh.
Kira-kira kalau kita kasih nilai 1 sampai 10, berapa kita kasih nilai? 1 sampai 5 itu nilainya merah, 5 sampai 6 hitam. Kira-kira tadi sholat subuh banyak mana kita ingat Allahnya, atau justru pikiran kita melayang-layang kemana-mana sehingga kita nggak tahu lagi dengan bacaan sholat kita, nggak tahu lagi berapa rakaat kita sholat. Tapi untungnya kita berjamaah di masjid, ada imam yang memandu kita. Nah, ini level ketiga, evaluasi diri kita sholat subuh tadi, berapa nilai yang pantas kita kasih. Level keempat, ada orang sholat dari takbir sampai assalamualaikum, dia sudah banyak dapat pahala-pahala sholatnya. Kalau dikasih nilai di atas 5 ke atas. Kenapa? Karena dia dari sholat itu telah menyiapkan dirinya, mulai dari rumah dengan pakaian terbagusnya, pakai wangi-wangian kalau dia laki-laki, dia sempurnakan wudhunya, dia benar-benar menyiapkan dirinya untuk bertemu dengan Rabbnya, berdialog dengan Rabbnya, yaitu Allah SWT. Ketika dia takbir, dia baca bacaan sholat, lisannya ngucapin bacaan sholat, hati pikirannya fokus mengingat Allah, seolah dia di ihsan, dia merasa dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah, dan dia pun merasa melihat Allah SWT dalam sholatnya, dia merasakan kehadiran Allah. Maka huruf demi huruf yang dia baca ketika sholat tadi, semuanya dicatat pahala, 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 pahala. Berhenti sesaat dia ingat Allah, maka berhenti pula malaikat. Tapi banyak dia mengingat Allah SWT daripada lalainya kepada Allah. Ini level keempat. Lalu ada level kelima. Apa level kelima itu? Yaitu orang-orang yang benar-benar menyempurnakan sholat mereka. Dari takbir sampai assalamualaikum, benar-benar sempurna nilai sholat mereka. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, ketika tertancap anak panah dalam sebuah peperangan, dia katakan ke sahabatnya, cabut anak panah ini ketika saya sholat. Ketika dia sholat, beliau menikmati sholatnya. Ketika selesai sholat, dia tanya, apakah sudah dicabut panahnya? Tidak terasa, ternyata sudah dicabut ketika sholat, tapi tidak terasa sakitnya. Saking nikmatnya dia berdialog dengan Allah SWT, sehingga tak terasa sakit ketika panah itu dicabut dari tubuhnya. Nah, Bapak Ibu Nusana Ambo yang dirahmati Allah SWT, kita kembali ke level kedua. Apakah kita termasuk di level kedua ini, sholat yang kita kerjakan selama ini? Apa itu? Orang sholat dari takbir sampai assalamualaikum tapi dianggap tidak sholat. Siapa mereka? Maka dalam sebuah riwayat dalam Sahih Bukhari Muslim, karena dalam Sahih Bukhari dalam hadis 724, ada orang yang sholat di masjid Nabi, sholat di samping Nabi. Dia sholat dari takbir sampai assalamualaikum. Dia menemui Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi tanpa pelin-pelan langsung saja menjawab, waalaikumsalam. Irji sholli fa innakum usolli, ulangi sholatmu karena sesungguhnya kamu belum sholat. Dia ulang sholat yang keduanya. Setelah itu dia menemui Nabi lagi. Nabi katakan, irji, ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Akhirnya orang ini menyerah, angkat tangan, lalu menemui Nabi, ya Rasulullah, alimna, ajari aku ya Rasulullah, bagaimana cara sholat yang benar itu. Maka Rasul ajarkan orang ini sholat. Tapi Rasul nggak langsung mengajarkan sholat. Yang pertama, langsung Rasulullah SAW ajarkan adalah cara berwuduk. Maka dipandu oleh Rasulullah SAW sahabat ini bagaimana cara berwuduk itu. Apa kata beliau? Tidaklah sah sholat yang kita kerjakan tanpa berwuduk sebelumnya, dan tidak sah wuduk kita kalau tak menyebut nama Allah. Maka dimulai dengan Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Maka Nabi ambil air 1 mud, 1 gayung kira-kira kalau sekarang ini. Karena dulu nggak ada keran, dia ambil gayung, beliau ajarkan, dia ambil air, ditumpah di tangan, ditampung seperti ini, lalu digosok-gosok seperti ini oleh Nabi. 1 kali wajib, ditampung lagi, 2 kali sunnah, 3 kali sunnah, 4 kali nggak ada, dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Dosa-dosa yang ada di tangan berguguran waktu itu. Lalu diambil lagi air, dimasuk mulut, dikumur-kumur, dibuang. Diambil air, dimasuk ke hidung, dibuang. Ini sunnah, boleh dikerjakan, boleh tidak kalau kita airnya sedikit atau sulit dalam perjalanan. Tapi yang 4 ini wajib kita menyempurnakannya. Wajah, tangan, kepala, dan kaki. Bahkan dalam hadis Sayyidina Umar bin Khattab pernah meriwayatkan, Nabi pernah menegur sahabat yang buru-buru sholatnya karena dia takut terlambat berjamaah ke masjidnya. Lalu Rasul melihat ada seujung kuku di bagian kaki dari sahabat ini tak tersentuh air wudhu. Lalu Nabi panggil, ulangi lagi wudhumu, sesungguhnya kamu belum berwudhu. Dari dia cuci tangan sampai cuci kaki, hanya seujung jari ini, seujung kuku ini tak tersentuh air wudhu. Nabi katakan, kamu belum berwudhu, maka sempurnakan wudhu lagi. Akhirnya sahabat ini berwudhu lagi. Maka